Bisa sedekat itu. Karena nggak tahu ya dari awal emang udah kerasa bondingnya aja aku sama Sri Devi sama Ebi, kita tuh bertiga emang udah deket banget. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar, geger. Assalamualaikum Sobat Ambiar, selamat pagi Indonesia. Jumat penuh dengan berkah, semoga berkah selalu menghampiri kita semua. Amin ya Allah, Jumat berkah buat kita semua Kak Karen. Udah mau akhir pekan kumpul sama keluarga, jangan lupakan Iya, Kak Senin Karen. sampai Jumat kerja terus mati-matian, tapi keluarga dilupakan, tidak boleh ya. Gak boleh, keluarga juga boleh diajak jalan-jalan lah sekali-sekali. Lu ngapain sih lu bisik-bisik? Enggak, dia mau ngasih tahu. Apa? Dia mau tekan kontrak nanti siang. Apa sih? Oh. Apaan? Coba aku mau nanya sama Dewi Persik, semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Tipsnya supaya rezeki itu selalu lancar mengalir Iya, apa seperti sih, zam-zam Wi? yang tidak pernah berhenti. Bersyukur mengikat yang ada. Dan juga menarik yang belum ada. Maka sama-sama kita bersyukur lah ya. Bukan, orang tadi dia bilang kunciannya mandi air toren. Torrent. Itu mah 1.500 liter yang ada jadi kuntilanak duyung, wah. Daripada kembang 7 rupa ya kan, udah kita mah air. Iya bener, air pakai air wudhu. Iya, ya kan? Iya Kak. dong, La mensucikan ilaha diri. illa anta toren. subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Ya Masya Allah kan. Ya kalau kamu tuh datang berdukun berarti tandanya kamu menzolimi dirimu sendiri. Tidak boleh, ingat nggak boleh. Nggak boleh. Emang ada yang berdukun? Nggak ada lah, kita percaya cuman satu, dengan rezeki dan juga berkah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah, benar. Dan ngomongin soal berkah, kita juga akan ketemu sama para penyanyi. Pagi hari ini bintang tamu kita semuanya penyanyi, punya berkah, suara yang bagus banget. Pagi ini aku senang banget. Kenapa? Iya, Apa yang bikin kamu senang? bintang tamunya seru. Iya. Iya. Setiap hari juga selalu seru. Nah, bintang tamu Ada kita. enggak? Jujur banget loh. Bintang tamu kita pagi hari ini semuanya penyanyi dan kami bikin polling buat Sobat Ambiar. Aha. Silakan pollingnya dari semua penyanyi kita di 3 segmen nanti. Tolong silakan polling. Kira-kira di antara mereka siapa yang menyanyikan lagu Kaki Seribu paling bagus? Bintang 1.000. Tapi yang ini adalah anak aku yang paling ganteng sekali. Dia multi talenta sekali. Multi. Kalau manggil aku bukan mami, Manggilnya apa dong? mother. Mador, gaya banget. Mother. Dan dia sudah jatuh cinta sama musik dangdut sedari dia kecil sekali. Correct. Ayahnya juga penyanyi dangdut dan sama-sama jebolan ajang pencarian bakat. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Afan. Apa? Oh cinta, mengapa tiba-tiba ku bertekan karena aku tak siap untuk jatuh cinta yang hanya sepihak saja. Oh cinta. Halo, selamat pagi. Masya Mother Allah. sehat, Mother. Emang panggilannya Anak aku Mother. yang ganteng. Lagu yang barusan tuh ngomongin gue, dia gitu yang membuat aku terpesona. Dia itu perempuan dia. maksudnya. Iya. Ya kan bisa siapapun. Bisa. Afan, kamu suaranya bagus banget, berbakat sekali. Umur kamu berapa sih, Afan? Aku umur 18 tahun. Ya masih 18 tahun. Masih 18 tahun sayang. Manggilnya Mother Masih ya. kecil. Oh jelas. Mother, kirain grandmother. Kamu panggil. Iya. Berarti Avan kamu panggil Rian sama aku Onkel ya. Uncle ya. Katanya anti tadi. Uncle Uncle. dong. Afan, Uncle dan Mother mengucapkan terima kasih Afan sudah hadir. Uncle dan Mother mengucapkan thank you buat Afan. Ini Afan yang sudah jatuh cinta sama musik dangdut sedari kecil. Katanya dari Benar. semenjak kamu embrio udah suka dangdut ya. Kita akan lihat seperti apa kecintaannya terhadap musik dangdut. Silakan saya. Afan, oke, jadi suka musik dangdut sedari kapan kamu itu? Kalau aku sih dari umur Afan ya Afan. Afan. Avan. Aku dari kecil banget, dari aku umur 4 tahun ya, aku udah nyanyi. Tapi siapa yang memberikan influence kamu musik dangdut? Rita Sugiarto. Karena kan dia umur 3. Papa Oh lah. papanya. Oh, Papanya kan bintang dangdut. oh Ajang iya. pencarian bakat juga barengan sama King Nasar satu Oh, angkatan. Iya iya. benar ya, satu angkatan sama King Nasar ya. Betul. Dari umur berapa tahun tadi? Dari umur 4 tahun. Emang lagu pertama di 4 tahun itu yang pertama kali didengarkan tuh apa? Cuma kamu. Cuma Cuma kamu. 4 tahun lu udah dengerin lagu Cuma Kamu? Iya. Wah, sama katanya Itu yang waktu tadi nyanyi itu umur berapa sayang kamu? Itu aku umur 6 tahun, Mother. Oh
Umur 6 tahun. 6 tahun. Allahu Akbar. Tapi gue suka deh kalau Dewi dipanggil mother tuh. Iya kan? Gimana gitu, Iya elegante. dong. Tolong ya papi catat ya papi aku udah Elegante. meninggal. Jadi panggil aku Ya, mother. kalau dipanggil mami tuh kayaknya semua panggil mami. Ini tiba-tiba mother, elegante. Memang. Umur 4 tahun lagunya tadi Mau apa? cari mother, mau cari father. Cuma kamu. Oh, oke. Tapi kan seiring berjalannya waktu sebenarnya pilihan atau genre musik kan kamu semakin kenal. Oh, ada pop, ada jazz, ada rock yang membuat kamu terus bertahan. Aku maunya dangdut. Tetap Dangdut dangdut aja itu apa gitu. sayang? Karena Gak emang- tergoyahkan. Emang dari kecil itu darah aku udah darah dangdut sih. Soalnya semuanya itu sekeliling aku, keluarga aku tuh udah dangdut semua. Ayah Tapi penyanyi. bukan berarti dia nggak bisa, dia semua genre bisa. Bisa, cuman kan itu apa passion kecintaannya ya. Iya, benar. Dari kecil sukanya dangdut. Emang waktu lahir bunyi kamu waktu teriakannya apa gimana nangisnya gimana? Cengkok. Oh, tapi baik, kamu lahir di mana, Avan? Aku lahir di Surabaya. Surabaya. Iya. Tapi biasanya kalau anak-anak muda kayak kamu tuh kan di dalam pergaulan mereka pop kayak pop apa gitu-gitu Iya, ya, kan. benar, iya, iya. Yang untuk kamu di genre dangdut gak dibully-bully tuh. Sebenarnya sempet dikatain aneh sih. Kenapa harus dangdut sih? Padahal udah keren banget. Kenapa nggak ke pop aja gitu? Itu waktu zaman sekolah pasti Zaman ya. Waktu zaman sekolah Atas bener. jawaban kamu apa? Jawaban respon kamu apa tuh? Suka-suka aku lah, orang aku suka dangdut. Iyalah. Bagus, suka-suka aku nggak ngerugin siapapun ya. Sobat Ambiar, kita punya tayangan ketika Avan nyanyi waktu dia kecil, nyanyi dangdut ya. Kita akan lihat seperti apa. Dari kecil udah biasa ya di atas panggung. Itu kalau ngajakin ke atas panggung waktu kecil kamu masih inget gak? Kamu susah apa nggak diajakin sama ayah kamu untuk nyanyi atau kamu yang minta atau suka merengek kalau diajak? Aku sih senang banget. Aku bukan aku yang susah. Papa mama aku yang susah. Maksudnya? Kenapa? Aku yang nyelonong masuk soalnya. Oh, kamu yang jiwa iya. tampil. Jiwa Aku pengen tampil, aku selalu dari kecil tuh ngerengek, nangis-nangis pengen tampil, pengen ikut tampil di TV. Oh, terus waktu kamu kecil masih inget gak perasaannya ketika ada di depan panggung, depan kamera tuh apa yang kamu rasain? Seneng gue. Seneng pastinya, sama aku juga kayak, akhirnya aku bisa di TV, aku mikirnya dulu waktu itu kayak gitu. Happy gitu ya, nggak ada Happy rasa banget. deg-degan sama sekali. Nggak ada sih, sampai sekarang juga aku ngerasa kayak, kok bisa ya aku dulu tuh nggak deg-degan gitu. Terus ikutan, Dulu nggak deg-degan, sekarang masih deg-degan atau udah nggak? Alhamdulillah ada deg-degan dikit. harus ada deg-degan Makin itu dewasa harus ada ada deg-degan loh. dikit gitu. Iya, ada. Soalnya adrenalin katanya Bener. begitu Oh, ya iya, kan. setuju. Terus akhirnya ikut ajang pencarian bakat atau kompetisi deh, kompetisi. Iya. Itu Itu, kalau- disuruh atau memang kamu Kemauan kamu. apa memang karena kemauan kamu sendiri sayang? Kemauan. Kemauan sendiri. Kemauan Iya. diri sendiri. Betul. Kamu Siapa sih jurinya waktu itu kamu bisa lolos? Iya, siapa lagi kalau bukan Mother? Mother Dewi. Mother Dewi. Ada di sini lo promosiin siapa jadi? Jangan anak gua yang lahir. Kamu berapa besar waktu kemarin? 3. Oh 3 besar. Kenapa nggak lo bikin dia juara pertama, Wi? Bukan begitu. Kenapa? Jawab Juri- sekarang. Jurinya bukan Sebagai hanya aku. mother. Kalau aku jurinya sendiri udah aku juarain 1 dia. Dari semuanya juga kalau ada anak lu situ, kalau gue jurinya dong, gue yang jadi satu semuanya lo. Jawabannya tuh template lu. Ini kan udah dipanggil mother, masa nggak dijuarain? Loh, Apa? ini juara tetap di hati gua. Nyanyi oke, gerak goyang oke, ngedance semuanya oke. Apa yang nggak bisa? Coba lihat lidahnya, bagus penjilat. Apa kita mau kasih lihat sebuah artikel ya? Kini menjadi penyanyi terkenal, Avan pernah dibully hingga kena mental. Kamu pernah dibully gimana sayang yang bikin kamu sakit hati? Aku kan emang udah biasa ya sama kemana-mana ke TV-TV. Cuman setelah ikut kompetisi ini baru pertama kali bener-bener aku kena mental. Soalnya dibilang katanya pansos sama papanya. Oh, dibilang. Menang masuk top 3 karena papanya. Masa pansos sama papanya sendiri? Soalnya kan papanya ajang pencarian bakat juga. Mungkin Ya, orang masih bener. ingat, oh ini anaknya gitu ya. Tapi Terus kan kamu sendiri punya bakat, punya skill. Alhamdulillah. itu kan komentar begitu pasti papa kamu baca ya? Baca. Atau mungkin kamu cerita. Nah respon papa kamu tuh apa sebagai jebolan ajang pencarian bakat juga? Papa aku tuh justru nggak pengen aku overthinking, jadi dia biasa aja responnya. Kamu masa mau dengerin kayak orang-orang kayak gitu sih? Nggak usah didengerin lah, Malah menguatkan kamu. malah nguatin aku. Tapi mungkin kamu harus belajar sama sahabat kami. Dia punya lagu tidak pernah dibully, tidak pernah dikomentari karena memang lagunya tidak pernah dinyanyikan.
Jadi bersyukurlah kalau misalkan ada yang membuli, berarti tandanya kamu diperhatikan. Kita tidak bisa membuat semua orang tuh suka sama kita. Itu kunci kehidupan ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada seseorang yang spesial banget. Ya. Yang mengaku menjadi sahabat sejati sebagai support sistemnya Afan. Sahabat Seorang perempuan spesial. inisial S. Jadi memang kamu tuh dekat banget sama Sri Devi ya. Ya. Awalnya seperti apa, Van? eh Bisa sedekat itu. Karena nggak tahu ya, dari awal emang udah kerasa bondingnya aja aku sama Sri Devi, sama Ebi, kita tuh bertiga emang udah deket banget. Sama Valen juga. Oh. Dari awal kompetisi itu kita udah kayak, ih kayaknya asik deh kalau main sama mereka. Dan anak yang seumuran kita cuma kita-kita doang. Yang emang bener-bener dari 14-15 tahun. Selain karena seumuran, satu frekuensi, apa yang membuat kamu ngerasa nyaman sama Sri Devi sebagai sahabat? Kalau aku sama Dewi kan ngerasa nyaman sama Karen karena kami merasa dia itu kayak semacam opa kami gitu. Iya. Apa ya? Yang memberikan wejangan. Menunggu gitu. Memang petua. saya yang paling tua, Avan. Ya, kalau kamu tuh yang bikin nyaman Yang bikin sama kamu mereka nyaman tuh apa sama- sebagai sahabat? Ya Devi apa sayang? Apa? Karena apa? Awalnya jujur ya, aku sebenarnya ngerasa kayak teman biasa aja sih. Awalnya. Teman biasa kayak ya udah aku sama Ebi sama Sri Devi nih kita bertiga temenan aja gitu. Cuman setelah itu kan kita dipertemukan di sinetron. Akhirnya hampir 3 tahun kita berjalan sinetron, ya udah jadi sahabat. Oh. Karena emang sharing ceritanya, sharing rahasianya sama itu aja. Jadi sahabat terus udah gitu ada getaran-getaran nggak? Maksudnya kan biasanya itu kan nggak ada tuh yang sahabat yang pure sahabat kalau lawan jenis. Masa sih? Emang kamu ngerasanya begitu ya? Aku tuh nggak mau bongkar, cuman kamu udah ngomong. Apaan sih? Bener, kita percaya kalau yang namanya Gak laki-laki ada dan sahabat perempuan. laki-laki dan perempuan. Emang iya? Nggak ada. Ya aku sama kamu. Laki-laki dan perempuan. Kamu kan opa maksudnya. Opa, Itu akal. makan, butuh wejangan. Iya tapi kan Awa aja lu. kan gini, kan Sri Devi ini udah ada pasangan, udah ada pacar. Jelas. Iya kan, kamu pasti dong Ada kayak jealous gak? gimana gitu perasaannya, sebel gimana. Nggak ada sih, nggak ada. Karena aku seneng malah, karena kan aku juga deket banget sama pacarnya Sri Devi. Siapa Bang Alip. pacarnya? Bang Alip. Oh iya. Aku kan seneng banget, aku Masa deket ngomong juga. kayak gitu apa karena dia polela jadi kamu ngomong kayak gitu? Maksudnya Oh, Polela tuh enggak. Apa sih maksudnya? Benar, aku nggak. Siapa Polela? Pacarnya Sri Devi. Oh iya bener. Enggak, aku ngomong gitu ada dasarnya sebenarnya. Karena dulu kan yang emang ngejagain Sri Devi itu aku sama Ebi. Dan ngelihat Sri Devi punya pacar yang emang bener-bener care sama dia, kita seneng banget. Oh gitu ya, bener ya, seneng banget ya. Seneng. Tapi gini, biasanya kalau sahabat udah punya pacar, kadang tuh sahabatnya yang lain tuh ngerasa udah nggak ada waktu nih buat gue. Lu Aku sama- enggak, kamu selalu ada waktu buat gua. Kamu udah nggak ada waktu buat aku segala macam. Suka ada komplain gitu nggak sebagai sahabat? Aku enggak sih, sahabat aku banyak. Wah, bagus sahabat aku Banyak banyak. teman maksudnya. Banyak teman. Maksudnya ya biarin aja kalau dia lagi pengen Sibuk. lagi sibuk ya udah. Saking sibuknya punya mobil Tapi baru sebenarnya kan. Afan ini Wak. sekarang ini, Afan ini sebenarnya ini deket sama siapa sih sebenarnya sih? Jadi kita agak penasaran ya. Sama si Devi enggak. Sama Ah. siapa dong kalau gitu? Jangan-jangan. Siapa? Lagi deket dengan seseorang nggak? Enggak. Kenapa? Single. Kan Kenapa ganteng begini? begini, populer. Banyak yang suka. Banyak yang suka. Justru karena ganteng kita nggak tahu yang tulus sama kita yang mana. Bagus kalimatnya. Apa-apa gimana kalimatnya? Justru karena kita ganteng dan kita dikenal, kita nggak tahu yang tulus sama kita yang mana. Ya, itu gue banget. makanya gue gak gampang percaya Afan sama dewasa orang. banget ya. Iya, makanya aku emang belum mau berkomitmen sama seseorang. Bener. Makanya Mother nggak berkomitmen sama siapapun Mother. gitu karena. Kita sama ya, Mother ya. Sama. Justru karena kita ganteng. Karena kita terlalu cantik, kita terlalu jadi Jadi, iya, Mother. ya karena jadi karena kita ganteng jadi Kita nggak tahu yang tulus sama kita mana. bagus buat tukang kendang tuh kalimat tuh. Dia juga nggak tahu mana yang tulus buat dia ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ya ternyata Van ini juga adalah seorang K-popers dan seneng banget sama sebuah ada apa ya ini idol ya. Kortis ya kemarin di Poppers. Halo Fest ya kemarin ya. Ya. Nonton nggak? Kita mau kasih lihat seperti apa keseruannya.
Ada lagunya Kortis gak sih pengen ngeliat dia joget tadi deh? Iya, ya coba. Ada, oke. Sejak kapan sih jadi keyboard sayang? Apa? K-popers? K-popers. Aku Ya, agak keseliu dikit, kayak gak pernah keseliu. Iya nggak apa-apa, kebanyakan makan nasi tempong. aku jadi K-popers itu sejak aku pulang dari Korea. Oh, Tuh. Waktu itu aku ada event, aku collab sama idol di Korea. Ya sama Devi itu juga ya? Iya, sama Sri Devi sama Papa Keren Wildan juga waktu itu. Iya. Akhirnya aku di-influence sama dia kayak, kamu harus denger K-pop deh gitu. akhirnya yang kamu dengarkan saat itu Waktu itu aku pertama kali denger BTS. 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 Satu manajemen ya kalau nggak salah BTS sama Kortis, maaf kalau salah. Iya, bener kan? Satu manajemen satu kan? label. Ah, satu label ya. Label. Hype juga. Oke. Kayak Mr. Glowing juga Jadi- satu label. Sabar ya Kak Karen. Jadi kita pengen lihat deh gimana kalau ngedance-nya dia K-popers tuh kayak gimana coba kalau ngedance. Boleh ya? Kita punya lagunya, oke. Iya. Tapi kita kasih lihat dulu seperti apa dance dari seorang Avan Iya, ya. iya. Dengan atraksinya jago Kita lihat dance videonya dulu ala sebelum K-pop. Avan joget ya. Oke. Avan keren banget. Ayo coba, ini penyanyi dangdut tuh harus kayak gini, multi talenta. Ayo coba. Dance segala macam genre. Siap Benar. ya? Musik untuk Avan. Keren banget. Kamu harus collab bikin konten sama Modder. Oh, tenang musik, bikin aja, konten dia mana bareng. gua kapan aja bisa. Kamu tuh kalau belajar ngedance gitu berarti cepet gak sih kayak satu gerakan atau satu lagu deh? Satu lagu butuh berapa lama biasanya untuk bisa menghafal kemudian udah bisa langsung ngedance kayak begitu? Aku tipe orang yang pengamat bagus, jadi kayak aku tuh sering lihat di FYP doang sebenarnya. Set dilihat. Set lihat, aku 3 kali 4 kali lihat aku udah hafal tapi detailnya belum. Oh, nangkepnya wow. cepet ya? Iya. Mungkin kalau misalnya Karen kamu butuh DHA. Tidak Itu vitamin otak ya Kak Kalau aku Karen. belajarnya 6 bulan, say. Tapi bagus, maksudnya dia suka dangdut, tapi ngedance-nya juga dia all around, dia bisa. Iya, Profesional ya. Tapi kita minta kamu profesional juga untuk menceritakan Teman-teman kamu. Oke, Ya. profesional ya. Profesional. Gak boleh baper, kali ini kita akan meminta dia untuk bermain dalam Ceritain Dia Dong. Ceritain dong. Valen dulu, Valen. Kamu tempelin, Valen Di sini kira-kira ada orang perfeksionis, gimana? emosian, cuek, cerewet, usil, berani, keras kepala, sabar, yang mana Oke. saya? Ini bebas nih mau berapa aja. Ya, bebas. Boleh. Valen akan diberikan Ini. label. Mantar yang iniin. Oke. Valen menurut Avan cuek. Kenapa kamu bilang cuek? Cueknya secuek apa? Dia itu aku kenal dia dari awal kompetisi itu dia emang cuek banget. Terus emang karena kita mungkin sama-sama laki-laki ya, sama-sama emang udah tahu. Aku udah tahu Valen juga udah pasti tahu aku. Jadi kayak aku tahu dia itu cuek banget anaknya sebenarnya. Oke, Valen cuek. Ada lagi yang lain selain cuek? Coba. Mau Ada. apa lagi? Ini ada 2 label. Berani. Madar. Baper, berani. Berani. Oh ini orangnya. Oh, pemberani. Orang Matura. Iya. Oke, Valen. Kita pindah ke Raka ya. Kalau Raka, apa yang ingin kamu tempelkan label untuk Raka? Keras kepala. Sekeras kepala apa seorang Raka di mata kamu, Avan? Raka itu sebenarnya satu tipe sama aku. Oke. Karena kita lahir di bulan yang sama. Dan kita cuma beda 1 tahun. Dia tuh emang keras kepala banget anaknya. Kalau maunya dia aja pokoknya. Oh, berarti kamu juga keras kepala? Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih, oke. Satu frekuensi ya. Kita ke Ebi boleh ya? Ebi. Oke, Ebi mau kasih kamu label apa? Kangen ya sama Ebi? Mana nih anak? Ebi. Di mata Avan dia adalah perfection. Perfeksionis. Contohnya gimana? Perfeksionis. Ebi tipe anak yang pokoknya kalau misalnya aku ngelakuin apapun harus rapi, harus bener, nggak boleh ada yang salah. Pokoknya dia emang kalau misalnya ada yang salah dia harus ulang terus sampai benar. Oh. Dia perfeksionis banget. Oke, Oke, oke. bagus berarti ya. Tapi kadang kalau perfeksionis juga suka bikin jadinya overthinking. Jadi Iya, stres iya, sendiri biasanya. Tapi nggak apa kalau buat pekerjaan. Sri Devi. Selanjutnya Sri Devi. Sri Devi. Kasih 2 dia Si labelnya. cantik, Sri Devi. Labelnya kasih 2 langsung. 3 boleh Sri langsung. Devi dari Avan. Nah langsung 3, oke. U3 loh dia. Cerewet. Heeh. Oke. Apalagi? Tukang Tukang nyihir. nyihir. Jujur. Cerewetnya dalam hal
Cerewetnya dalam hal pertemanan, dia banyak banget cerewetnya ke aku, ke teman-teman yang lain. Kalau dia udah peduli sama satu orang, dia peduli banget. Care ya anaknya ya. Nyinyirnya senyinyir apa? Jeleknya Sri Devi, kalau misalnya emang udah nggak suka sama orang, dia pasti akan jelek mulutnya. Ya kayak gue lah. Iya. Bagus nih, kejujuran. bagus labelnya. Ya. Dia terakhir nyinyirin siapa kalau boleh tahu? Terakhir nyinyirin aku. Apa dia bilang? Rambut lu jamet, Van, katanya gitu. Jujur banget Gitu. ya. Oke, lanjut saya. Basmala, oke satu lagi. Basmala. Aduh, Kasih 2 deh, kasih 2. Ayo. Basmala apa yang mau kamu tempelkan? Heeh. Basmala dari Avan, peduli, oke. Oh, peduli. Oke, satu lagi apa? Ya. Dominan. Pedulinya misalnya gimana? aku nggak bisa bohong kalau misalnya Mala ini sahabat aku yang paling satu. Jadi sahabat aku benar-benar yang best, paling best. Kenapa? Karena ya aku percaya sama dia dan dia juga kalau sekalinya percaya sama orang tuh dia all out banget. Oke. Mana yang menurut kamu lebih dekat atau hati kamu lebih kalau mau cerita jujur-jujuran cuman ke dia? Sri Devi atau Basmala? Mala. Oh justru sama Mala ya? Bener. Oh, dibutuhkan support system apalagi mereka yang satu frekuensi, satu seumuran. Yang Mala. Di umur-umur yang masih belia untuk bisa saling memberikan dukungan menjadi versi yang terbaik mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Avan. Kita kembali saat lagi ada seorang penyanyi dangdut yang kabarnya dia bermasalah dengan lagi-lagi netizen mengomentari aksinya. Siapa dia sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng. Siapa?